Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali bersama Hendarto Story di pembelajaran pembahasan tema kelas 3 tema 1 subtema 1. Kita masuk di pembelajaran 5. Baik teman-teman, ayo menulis. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 buah gambar yang bercerita. Silakan teman-teman perhatikan. Bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. 4 buah gambar bercerita ini akan kita tuliskan ceritanya. Baik teman-teman, silahkan disimak. Hari Minggu, 3 sekawan yakni Edo, Udin, dan Beni bermain pasir di halaman. Edo memegang cacing yang dicongkel dengan kayu oleh Beni. Selesai bermain, mereka pulang karena lapar. Beni dan Udin mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Tetapi Edo dengan tangan yang masih kotor langsung mengambil makanan. Mereka bertiga menikmati makanannya. Keesokan harinya, Edo tidak datang ke sekolah karena sakit. Edo menceritakan ia sakit perut sejak kemarin. Beni dan Udin memberi nasihat kepada Edo agar mencuci tangan sebelum makan. Ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Tuliskan jawaban pada tempat yang tersedia. Yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit adalah selesai bermain, teman Udin tidak mencuci tangan, tetapi ia langsung mengambil makanan padahal tangannya kotor. Ayo bercerita. Aturan sebelum makan. Perhatikan gambarnya. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Jawabannya adalah
mencuci tangan dengan bersih, duduk yang sopan, berdoa sebelum makan. Bandingkan kebiasaanmu dengan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik, tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Yang belum aku lakukan adalah makan dengan mengunyah sebanyak 30 kali. Saya berusaha melakukannya. Ayo berlatih. Perhatikan gambarnya. Peternakan sapi, kemudian ada susu hasil dari peternakan sapi. Kemudian susu sapi diambil, kemudian ada pabriknya, susunya juga dikemas. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Lihat, nomor 1 perusahaan A. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200 kotak. Kemudian perusahaan B. Jumlah susu yang dihasilkan per bulan adalah 3.000 kotak. 3. Perusahaan C. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan susu kemasan per bulannya 3.250 kotak. Perusahaan E menghasilkan susu kemasan per bulannya 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kotak paling banyak setiap bulan? Yang menghasilkan susu kotak paling banyak setiap bulan adalah perusahaan C. Berikutnya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kotak paling sedikit setiap bulan? Yang menghasilkan susu kotak paling sedikit setiap bulan adalah perusahaan A. Kita lanjutkan. Contoh. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya. Lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya kita buat dengan cara susun ke bawah. 1.200 kemudian 3.250. Kemudian dijumlah. Yang dijumlahkan pertama adalah angka yang paling kanan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 5 sama dengan 5. Berikutnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya perusahaan A dan perusahaan D menghasilkan susu setiap bulannya adalah 4.450. Selesaikan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Jawabannya adalah 1.200 ditambah 3.000, kemudian kita jumlah. Yang paling kanan kita kerjakan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kemudian titik turun. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya
4.200 kotak. Berikutnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Kita jawab 3.000 ditambah 2.200. Kita jumlah. Yang paling kanan terlebih dahulu kita kerjakan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berikutnya 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Titik turun. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5.200. Berikutnya soal yang ketiga. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Kita jawab 1.200 ditambah 2.200. Kita jumlahkan. Yang ingat, yang paling kanan kita selesaikan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Titik turun. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasilnya adalah 3.400. Berikutnya, nomor 4. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Kita jawab 3.000 ditambah 4.800. Kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 8 sama dengan 8. Titik turun. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7.800. Berikutnya nomor 5. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Jawabannya adalah 1.200 ditambah 4.800 sama dengan, kita jumlahkan. Paling kanan terlebih dahulu, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Lihat, kita buat di samping 10. Angka yang kita letakkan adalah angka satuannya. Maka kita letakkan 0 di sini. Di bawah 2 ditambah 8. 1. Yang angka 1 ini kita sisip di atas. Setelah kita sisipkan, maka kita jumlahkan. Lihat. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. Hasilnya adalah 6.000. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama Hendarto Story. Bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.